Artinya gak semua bid'ah sesat. Yang sesat itu sebagian besar bid'ah sesat. Mengapa sebagian besar? Ada yang tidak sesat karena ada hadis-hadis lain. Mana hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa tidak semua bid'ah sesat? Contohnya hadis riwayat Imam Muslim. Baik, kita satu lagi ini dari Ibu Melvia Nora. Beliau ingin bertanya, Ustadz, Nabi melarang bid'ah. Apa perbedaan pengertian bid'ah menurut ahlus sunnah dengan bukan ahlus sunnah? Serta apa contoh bid'ah di zaman Nabi? Ada larangan bid'ah, tetapi juga ada anjuran bid'ah. Bid'ah yang dilarang itu bid'ah yang sesat. Bid'ah yang tidak sesat justru dianjurkan. Di satu sisi, Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Semua bid'ah. Ini konteksnya tahdzir, mengingatkan. Orang itu kalau mengingatkan biasanya memang diperberat narasi bahasanya itu. Contohnya bagaimana? Ini bahasa sehari-hari. Misalnya kita punya anak kecil. Di belakang rumah ada duri. Padahal kan gak semuanya duri. Agar anak kita gak kena duri, bilangnya apa? Jangan main ke belakang rumah. Di belakang itu duri semua. Padahal durinya hanya beberapa aja. Cuma karena mengingatkan, anak kita ini anak kecil, belum ngerti apa-apa, dibilang duri semua. Dan itu gak bohong itu. Mengapa gak bohong? Ini namanya kalau di dalam bahasa Arab, dalam bahasa ilmu mantek, itu kul tapi kul kulli. Akul itu semua tapi maksudnya sebagian. Bukan kulliyah, bukan semuanya secara total itu. Nah, hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Ini namanya lafadz umum, cuma kata Imam Nawawi amun makhsus. Redaksinya umum semua bid'ah, tapi makhsus. Makhsus itu artinya apa? Jangkauan hukumnya dibatasi. Artinya gak semua bid'ah sesat. Yang sesat itu sebagian besar bid'ah sesat. Mengapa sebagian besar? Ada yang tidak sesat karena ada hadis-hadis lain. Mana hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa tidak semua bid'ah sesat? Contohnya hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim ya, yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang baik. Namanya memulai berarti asalnya tidak ada, lalu diadakan. Berarti bid'ah. Sesuatu yang gak ada diadakan namanya bid'ah. Perbuatan yang baik berarti bid'ah hasanah. Maka dia dapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti tanpa kurang sedikit pun dari pahala mereka. Nah, hadis ini berarti motivasi agar kita buat bid'ah yang baik. Dianjurkan berarti. Lalu bagaimana dengan larangan tadi? Semua bid'ah adalah sesat. Itu maksudnya dibatasi. Artinya sebagian besar bid'ah sesat. Ada yang tidak sesat. Itu bid'ah. Nah, ada yang tanya, katanya yang sesat sebagian besar bid'ah. Yang kita tahu kok banyak yang hasanah. Kita yang tahu hanya bid'ah yang hasanah. Sebenarnya bid'ah yang sesat itu lebih banyak saudara daripada yang tidak sesat. Mengapa lebih banyak? Umat Islam ini pecah menjadi 73 aliran. Satu golongan ahlus sunnah wal jamaah pengikut bid'ah hasanah. Yang 72 ini pengikut bid'ah dhalalah. 72 dibanding 1 banyak mana? Banyak 72. Makanya sebagian besar bid'ah sesat. Ya bid'ahnya 72 golongan ini. Kalau bid'ahnya ahlus sunnah wal jamaah itu tidak sesat. Karena itu bid'ah hasanah. Ada pertanyaan tadi dari ibu, apakah ada contoh bid'ah hasanah pada masa Nabi SAW?
Banyak contoh bid'ah hasanah pada masa beliau. Misalnya hadis riwayat Al-Bukhari dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraki. Rasulullah SAW sholat. Ketika bangun dari ruku' ya menuju i'tidal, Rasulullah membaca zikir Sami Allahu liman hamidah. Lalu ada salah seorang sahabat berkata, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mestinya kan yang dibaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ini enggak dirubah sama dia, nyusun sendiri. Apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Selesai sholat, Rasulullah tanya, manil mutakallim? Siapa tadi yang baca zikir baru bikinan sendiri? Ana ya Rasulullah, saya katanya. Apa kata beliau? Respon beliau. Kata beliau, ru'aytu bid'an wa thalathina malakan. Yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Aku melihat 30 malaikat lebih yang memperebutkan kalimat itu. Siapa yang pertama kali mencatat pahalanya? Nah, bid'ah hasanah kayak gitu yang memperebutkan malaikatnya lebih 30 itu. Padahal bid'ah hasanah. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, berarti di dalam sholat itu boleh baca zikir bikinan sendiri yang tidak diajarkan dari Nabi, selama itu tidak bertentangan dengan zikir yang datang dari Nabi. Boleh. Mengapa? Tadi sahabat kan bikin sendiri, oleh Nabi malah dibenarkan. Berarti boleh. Beberapa bulan kemarin ribut-ribut, apakah doa iftitah pakai ini apa enggak? Ini namanya orang cuma belajar di depan laptop, enggak pernah ngaji pada guru. Itu ngaji itu jangan pakai laptop terus, apalagi yang di-download enggak jelas siapa yang nulis itu. Ada kemarin mempersoalkan baca ini wajah tuh. Wong di Al-Quran ada ini wajah tuh, ada ininya. Sebagian riwayat ada yang pakai ini, ada yang nggak pakai. Terserah itu, suka-suka aja. Yang pakai ya sunnah, nggak pakai ya juga nggak apa-apa. Ini mempersoalkan. Ini sahabat ini bukan cuma ini yang dibikin, satu baris malah bikin semua, nggak apa-apa. Oleh Rasulullah nggak ditegur, apalagi cuma ini. Ini yang pertama ya. Yang kedua, berdasarkan hadis ini kata para ulama, boleh mengeraskan bacaan zikir dalam sholat asal nggak mengganggu jamaah sebelahnya. Mengeraskan itu artinya apa? Jamaah sebelahnya sampai dengar tuh gak apa-apa. Misalnya karena was-was ya, baca tahiyat at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Gak apa-apa. Tetangganya dengar. Cuma yang sunnah memang israr. Yang sunnah itu lirih. Cukup didengar sendiri. Seandainya keras gak apa-apa. Asal gak mengganggu. Yang mengganggu bagaimana? Kalau sampai teriak-teriak at-tahiyatul. Lah kalau begitu mengganggu namanya itu. Karena terkejut. Imamnya terkejut juga itu. Dikira demo itu. Itu namanya tashwish. Ya kalau cuma nyaring dikit-dikit gak apa-apa itu. Gak apa-apa. Ini namanya bid'ah hasanah pada masa Rasulullah SAW. Banyak sebenarnya dalil-dalil bid'ah hasanah. Biasanya kalau disampaikan sama Wahabi, Wahabi nanti jawab, itu kan bikin yang baru ketika Rasulullah masih ada. Kalau Rasulullah sudah wafat, gak boleh bikin yang baru. Nanti Wahabi kita tanya, yang bilang begitu siapa? Kamu apa Rasulullah? Saya katanya. Ya berarti kamu yang bikin ajaran sendiri. Rasulullah gak bilang begitu. Coba setelah Rasulullah wafat gak boleh bikin yang baru, Rasulullah pasti mengingatkan, awas ya nanti kalau saya sudah gak ada jangan bikin lagi. Karena gak boleh. Rasulullah gak pernah bilang begitu. Malah Rasulullah memberikan kaidah man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang memulai dalam Islam sunnah yang baik, perbuatan yang baik. Dan ini juga yang perlu kita ingatkan. Ada amalan-amalan kita dianggap bid'ah hasanah. Padahal kadang bukan bid'ah, itu amalan sunnah. Cuma kita gak tahu dalilnya.
Karena oleh Wahabi dibilang bid'ah, lalu kita jawab, oh bid'ah hasanah. Padahal sunnah. Yang Wahabi gak tahu, kita gak tahu juga itu. Tapi ya gak apa-apa lah dibilang bid'ah hasanah. Yang penting gak sesat itu. Jadi itu. Itu pertanyaan kedua. Mungkin ada lagi pertanyaan yang ketiga. Baik, ini banyak sekali Ustaz pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita. Tapi sebelum kita berikan pertanyaan selanjutnya, sekali lagi kami informasikan bahwasanya kita ini disiarkan langsung berbagai media. Salah satunya ada media dari official Masjid Raya Anu Provinsi Riau dan juga Fanspek, juga kawan-kawan dari media yang lain. Silakan di-share agar saudara-saudara kita bisa mendapatkan ilmu dan tentunya kita juga bisa membagi ataupun bisa memberikan manfaat bagi saudara kita yang belum mengetahui informasi ini. Baik, kaum muslimin muslimat dari yang berbahagia, kita berikan pertanyaan offline, berikan kepada dua penanya. Pertama Ahwat, yang kedua Ikhwan. Kami persilakan. Ada? Ya, satu. Yang perempuan ibu-ibu ada? Belum ada. Kalau tidak ada kita berikan kepada saudara kita yang laki-laki terlebih dahulu. Silakan. Berikan nama kemudian pertanyaan singkat. Diri, Pak. Berdiri biar nampak media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan juga Ustadz Kiai. Perkenalkan, nama saya Salman Paris, mahasiswa Uinsuska Riau, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya ingin bertanya dan sekaligus ingin berdialog, ya, ingin berdiskusi lah, bahwa saya melihat permasalahan umat Islam ini selalu pembahasan klasik dan konvensional gitu. Mempermasalahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu apakah dia kunut, tawasul, kemudian maulid gitu ya. Saya merujuk pendapat Nurholis Majid. Beliau menawarkan New Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, versi baru beliau, bahwa kita selama ini secara historis dari zaman ke zaman pembahasan kita yang masalah furu'iyah, yang masalah fikih sentris gitu ya, masalah hukum. Tapi beliau menawarkan ada 3 aspek yang harusnya kita untuk menghadapi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Yang beliau menawarkan adalah untuk menghadapi tantangan zaman, menghadapi masalah modern, yaitu tentang masalah teologis, uluhiyah, kemudian kosmologis dan antropologis gitu. Artinya apa? Saya melihat kalau masalah itu mungkin diberatkan, mungkin Islam di umat Islam itu sendiri tidak masalah yang konvensional dan klasik gitu. Apalagi kalau kita merujuk dengan konferensi pers internasional di Amman, Yordania, itu kan salah satu ulama-ulama dunia di situ hadir dan menyatakan sikap bahwa ada kalau dia bermazhab 4, kemudian mazhab Syiah Ja'fari dan Zaidi, kemudian mazhab Ibadi dan Zohiri, maka itu bagian dari umat Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak boleh mengkafirkan dan tidak boleh memburukkan dan saling menghargai begitu. Dan dalam konferensi itu hadir seluruh ulama Indonesia. Ya. Artinya apa? Jadi ingin mempertanyakan apakah permasalahan kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya menitik beratkan dengan masalah yang fikih gitu, masalah yang furu'iyah. Terima kasih, Pak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Jadi begini, di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, "Malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum." Siapa yang tidak peduli, siapa yang tidak perhatian dengan apa-apa yang menimpa kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan mereka. Apa saja kalau membahayakan umat Islam, maka seorang muslim ini harus peduli.
Pedulinya bagaimana? Kalau orang ahli ilmu menjelaskan hukum-hukumnya. Kalau enggak, berdosa. Sekarang ini umat Islam tantangan yang dihadapi liberalisme pluralisme yang mengajak orang-orang menjadi kufur. Termasuk nama yang saudara sebut, namanya Nurholis Majid. Kalau guru kami menyebut dia Nurholis Macet. Apa macet itu? Ya macet. Karena orang liberal dia yang menikahkan anaknya dengan laki-laki Yahudi di Amerika. Dan itu gak sah. Gak bisa menjadi panutan. Kami disuruh ikut Nurholis Majid. Ya gak mau ikut lah. Karena kita gak mengakui hasil ijtihad dia. Dan masalah-masalah kita berbicara tentang kesesatan Wahabi. Karena memang banyak orang yang terpengaruh Wahabi, terutama di Riau. Di Indonesia ini Wahabi itu subur, tuh paling subur di Riau. Di bawahnya Riau itu kemudian Padang dan Jambi. Ada segitiga di Indonesia. Riau, Sumbar, Jambi, segitiga. Wahabi main-main di situ. Karenanya ya ini harus kita ingatkan. Mengapa? Para ulama dulu begitu. Dulu di Mesir, penduduk Mesir itu sering menjelek-jelekkan Sayyidina Utsman bin Affan. Penduduk Mesir gak suka sama Sayyidina Utsman. Akhirnya ada kawannya Imam Malik namanya Imam Al-Laits bin Sa'ad. Imam Al-Laits bin Sa'ad ini kemana-mana ceramah tentang hadis-hadis keutamaan Sayyidina Utsman. Akhirnya orang-orang gak ada yang menjelek-jelekan Sayyidina Utsman. Harus seperti itu. Lalu di daerah Syam, ini di Syria, orang-orang menjelek-jelekan Sayyidina Ali. Lalu ada ulama siapa namanya kemana-mana ceramah hadis-hadis keutamaan Sayyidina Ali. Akhirnya orang gak berani. Sekarang ini di mana-mana ada kelompok yang suka menyesatkan, mengkafirkan umat Islam. Dan itu gak boleh saudara, dosa besar itu. Lalu kita ingatkan, ini golongan Wahabi, hati-hati jangan diikuti. Orang itu kalau terpengaruh Wahabi akan durhaka pada orang tua. Orang itu kalau ikut Syiah, ikut HTI, ikut Wahabi akan menjadi anak durhaka. Mengapa durhaka? Orang Wahabi itu akan mensyirikkan, menyesatkan kedua orang tuanya. Ada yang lebih durhaka daripada menyesatkan orang tuanya. Kalau orang tuanya syirik berarti pernikahannya tidak sah. Berarti dia hasil dari perselingkuhan, perzinahan. Na'udzubillah min. Nah kita ingatkan biar gak menjadi anak durhaka. Wahabi ini durhaka pada orang tua. Begitu orang tuanya meninggal, gak ada tahlil, gak ada doa, gak ada kenduri. Itu Wahabi. Padahal itu amalan sunnah saudara. Ini yang kita ingatkan. Jadi kita ini bukan perpecahan, tetapi memang ya di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, nanti kalau aku meninggal orang-orang masih hidup akan melihat banyak perbedaan pendapat. Kalau pendapat berbeda-beda kita ikut yang mana? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Maka berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Para guru-guru kita, para ulama kita menjelaskan ini sesat, ini yang benar, ini aliran sesat, ini yang benar. Tujuannya agar umat Islam itu tahu jalan mana yang sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Itu namanya golongan ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang diterangkan. Bukan apa. Kalau dibiarkan orang ya ikut sungguhan kalau dibiarkan. Kalau gak dibiarkan maka orang-orang akan kembali ke dalam ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah tadi saya ngisi imam-imam masjid sekota Pekanbaru di masjid kantor wali kota. Dan mereka menyampaikan, alhamdulillah Kiai, karena ustadz-ustadz ceramah di masjid-masjid, masyarakat ini sudah tahlil lagi, sudah gini lagi. Sudah bagus, artinya kembali kepada ajaran ahlus sunnah wal jamaah.
Nanti ya kalau ini selesai kita gak bicara ini lagi. Karena ini problemnya sekarang. Kalau yang saudara sebutkan di Amman Yordania, ada konferensi itu Syiah ya, pengakuan terhadap mazhab Ja'fari termasuk Muslim. Itu hanya mengakui Syiah Imamiyah itu Muslim, tapi tetap bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tetap Syiah itu aliran sesat. Masalah saling hormat menghormati ya kita menghormati, tapi kalau masalah ilmiah, kalau keilmuan bukan kehormatan, tetapi bagaimana diaflorkan secara terbuka, mana yang benar, mana yang salah. Itu kalau ilmu. Karena ilmu itu netral, ilmu itu tidak memihak, salah ya salah, benar ya benar. Jadi jangan salah. Saya sudah baca yang Risalah Amman Yordania, sudah lama baca itu. Tahun berapa dulu yang baca? Sampai berdebat dengan Syiah masalah itu di Tanjung Balai Karimun tahun 2014, lalu di IAIN Jember tahun 2015. Saya sudah ketemu langsung dengan orang Syiah masalah itu. Ya Syiah memang Muslim, tapi walaupun Muslim termasuk pengikut aliran sesat dan menyesatkan. Kita harus terus terang, sesat ya sesat, gak boleh remang-remang karena ilmu remang-remang gak boleh namanya. Kalau remang-remang bukan ilmu namanya. Jadi yang sesat ya sesat, yang benar ya benar. Dan kami para asatid di Pekanbaru atau di mana bertanggung jawab. Kami bilang Wahabi sesat, kalau Wahabi gak terima temui kami. Terserah. Jadi kita gak mau remang-remang. Atau mereka bikin di tempatnya, undang kami ke tempatnya, siap datang. Gak berani. Nah, itu namanya remang-remang saudara. Saya kira itu ya. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi. Nih, depan dulu. Ada mic depan. Izin Pak Kabid. Ini banyak golongan anak-anak muda mahasiswa ini. Silakan. Nama dan pertanyaan singkat tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wendy Saputra, mahasiswa UIN Suskaryau dari PAI Konsentrasi Akidah Akhlak. Bertanya kepada Kiai mengenai melihat Allah di surga, Kiai. Itu tolong diterangkan bagaimana kita melihat Allah di surga tanpa hijab. Karena ini nanti ujungnya kata para asatid dari Wahabi, itu kita melihat Allah pasti pada satu arah katanya. Kita melihat Allah dengan satu arah sehingga Allah itu di atas, kan akidah mereka seperti itu. Sementara dalam akidah kita Allah itu kan tidak di atas. Kemudian karena dalilnya laisa kamitslihi syai'. Kemudian mereka juga menjawab, Kiai, Allah itu di atas berbeda dengan makhluk di atas, begitu katanya. Kalau berbeda dengan makhluk, Allah hidup, makhluk juga hidup katanya. Tetapi hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk itu berbeda katanya. Kemudian istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk, di atasnya Allah dengan di atasnya makhluk itu berbeda katanya Kiai. Nah itu bagaimana tanggapan kita menjawab bantahan-bantahan seperti itu, Kiai? Terima kasih. Makasih ya. Masalah melihat Allah di akhirat, ada dua kelompok yang berlebih-lebihan. Yang pertama Wahabi dan Mujassimah. Allah dilihat dengan kedua mata dan berhadap-hadapan, itu Mujassimah. Lawannya Mujassimah adalah Mu'tazilah, Allah gak bisa dilihat. Karena kalau Allah bisa dilihat berhadap-hadapan, maka berarti zat Allah terbatas. Kalau zat Allah terbatas, berarti Allah perkara baru. Berarti Allah gak bisa dilihat. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil jalan tengah. Allah dilihat, tapi lihatnya bagaimana? Bila kaifin, tanpa bagaimana caranya. Karena yang namanya kaifiyah, proses, seperti berhadap-hadapan, itu ketika yang dilihat perkara baru. Sedangkan Allah bukan perkara baru. Karenanya melihat Allah di akhirat itu tanpa bagaimana caranya.
Itu menghadapi Wahabi. Mengapa? Karena Allah di dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun dari perkara-perkara yang baru. Ketika kita melihat Allah juga gak sama dengan ketika kita melihat perkara baru. Ini dengan Wahabi. Nah, dialog kita dengan Syiah, karena ini kan sama-sama musuh dengan Ahlus Sunnah. Tahun 2015 saya dialog dengan Syiah di YIN Jember. Yang Syiah ini 2 orang, saya sendirian. Kedua-duanya alumni KUM Iran. Apa kata Syiah ini? Setelah dialog 1 jam lebih dengan saya, Syiahnya yang dari Jakarta ini dapat 15 menit gak bisa bicara. Mengapa? Karena dia emosi, gak konsentrasi, marah-marah, gak bisa ngomong. Yang satunya kewalahan, dapat 1 jam lebih. Kawannya yang satunya yang masih bertahan ini menggertak saya. Kata dia, "Bah, Kiai, gimana kalau dialog ini gak pakai moderator, langsung aja?" Itu kan gertak namanya. Saya bilang sama dia, kalau saya gak pakai moderator sama saja. Cuma tadi pakai moderator ente sangat kewalahan. Dan saya ini kalau gak pakai moderator tambah keras nyerang kamu nanti. Gimana kira-kira? Oh ya dah pakai moderator katanya. Siap. Akhirnya apa kata dia? Kamu mau debat apa yang gak pakai moderator? Melihat Allah di akhirat. Siap. Saya tahu kamu kan gak percaya. Sebagai orang Syiah gak percaya karena ikut Mu'tazilah. Kalau kami beriman Allah bisa dilihat. Apa alasannya? Alasannya karena Allah ada. Setiap sesuatu yang ada mungkin untuk dilihat. Allah kan ada, iya, berarti mungkin dilihat. Menurut kamu gimana? Allah gak bisa dilihat. Mengapa? Dalilnya Al-Quran katanya. Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Tuhan, perlihatkan engkau kepadaku, aku akan melihatmu. Qala lan tarani. Tuhan berfirman, Musa, kamu tak akan melihatku. Jadi Allah gak bisa dilihat. Ini firman Allah kepada Nabi Musa. Saya bilang pada dia, kamu baca ayat gak sempurna itu, coba baca sampai selesai. Kan Allah bisa dilihat. Malah ayat ini kata para ulama menjadi dalil Allah bisa dilihat 3 kali. Jadi ayat ini menunjukkan Allah bisa dilihat 3 kali. Apa? Yang pertama, Nabi Musa minta kepada Allah untuk melihat zatnya. Dan masalah melihat ini, melihat Allah ini kan persoalan tauhid. Seorang nabi gak mungkin bodoh soal tauhid, lalu kamu yang Syiah lebih ngerti soal tauhid daripada Nabi Musa. Masa kamu lebih alim daripada Nabi Musa? Itu yang pertama. Yang kedua, qala lan tarani, yang dimaksud kamu tidak akan melihatku itu di dunia, bukan di akhirat. Di akhirat bisa. Mengapa? Yang ketiga, dalam ayat ini walakinizur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi kamu lihat gunung itu. Kalau gunung itu bertahan di tempatnya, kamu akan melihatku. Nah, akan melihatku gak dibaca sama kamu ini. Baca ayat gak sampai tuntas. Orang Wahabi, orang Syiah itu kalau mengartikan ayat salah-salah. Kadang bacanya gak sampai tuntas. Sama dengan Wahabi itu. Wahabi ini dalam pikirannya ya, Wahabi ini pikirannya gak menjangkau pada perkara-perkara yang metafisik. Mengapa? Hal-hal yang gaib itu oleh mereka disamakan dengan perkara-perkara yang kelihatan. Ketika kita melihat Allah, oleh mereka dianggap sama seperti kita melihat benda-benda. Ini kan perkara baru. Kita ini sebenarnya bisa melihat, perkaranya gak ada di depan kita. Contohnya apa? Ketika bermimpi. Kadang orang itu hadir di pengajian begini, tertidur, bermimpi, ada sesuatu di depannya. Ada apa enggak barangnya di depannya? Enggak ada kan? Artinya apa? Yang kita lihat itu kan enggak harus berupa benda. Kan bukan benda, cuma bayangan, bisa dilihat itu.
Itu mimpi namanya. Mimpi, tapi prosesnya kan tidak seperti melihat barang. Bisa seperti itu. Ini contoh aja sebenarnya. Dan di ruangan kita ini sebenarnya banyak benda. Banyak benda. Mungkin kita kalau menoleh ke sana, ini tiang. Lalu atap, itu dinding. Sebenarnya di sini benda banyak. Cuma kadang melihatnya melalui perantara. Pakai apa? Pakai HP. Coba HP dibuka, buka YouTube, buka TV, semuanya akan kelihatan kan. Ini buka pakai alat namanya. Karenanya sesuatu yang dilihat itu tidak harus sama prosesnya seperti kita melihat perkara baru. Itu cara membantah orang Wahabi. Makanya di dalam Aqidatul Awam, ketika Rasulullah SAW melakukan Mi'raj, hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin. Nabi melihat Tuhan dan berbicara langsung dengan Allah. Bagaimana? Min ghairi kaifin, tanpa bagaimana caranya. Artinya tanpa proses. Seperti halnya kita melihat. Misalnya saya melihat ini, ya harus berhadap-hadapan melihat. Kalau di belakang nggak kelihatan dah. Prosesnya begitu. Rasulullah tanpa seperti itu. Walan hisarin, dan tanpa Allah itu terbatas. Itu di dalam kitab Aqidatul Awam. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, ada satu lagi, Kiai. Apakah benar menjawab Wahabi dengan argumentasi ilmiah berarti kita merusak ukhuwah ataupun menanam kebencian kepada sesama muslim, Kiai? Jadi begini, ketika terjadi perpecahan di kalangan umat Islam, perintah Rasulullah itu tidak menyuruh kita bersatu. Tapi bagaimana kita cari golongan yang benar, itu kita ikuti. Kita ikuti. Tadi kan ada hadis, may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup sepeninggalku akan melihat banyak perpecahan. Maka bagaimana? Fa'alaikum bisunnati. Berpeganglah kalian pada sunnahku. Wa sunnatil khulafair rasyidin. Artinya apa? Kalaupun bersatu sesama ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita bersatu dengan Wahabi itu sama dengan pencuri, saudara. Pencuri apa? Pencuri akidah. Ya, pencuri. Cuma Wahabi pencuri akidah. Misalnya di tempat saudara tinggal ada 5 rumah pencuri. Mereka pencuri ayam. Di situ di kampung orang punya ayam semua. Apa sebaiknya masyarakat yang bukan pencuri ini gak membicarakan pencuri, biar berdamai aja, biar gak merusak ukhuwah. Nanti ayamnya hilang, ya maafkan, ikhlaskan, apa begitu aja? Kan enggak kan? Ya habis ayam kita kalau dibiarkan. Kalau ada pencuri begitu, kita awasi bareng-bareng. Nanti pas mencuri kita tangkap bareng-bareng, laporkan ke polisi. Sama dengan itu sebenarnya. Wahabi ini sudah jelas salah. Kok mau diajak ukhuwah? Ya bukan diajak ukhuwah, diluruskan, karena itu kemungkaran namanya. Kita nggak boleh berdamai dengan kemungkaran, nggak boleh. Karena di dalam agama ada ayat apa namanya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Akidah itu kalau mungkar berdamai nggak boleh. Nggak ada perdamaian. Perdamaian itu hanya sesama ahlus sunnah wal. Makanya di Al-Quran wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Berpeganglah kalian semua pada tali Allah, pada ajaran Allah. Jangan berpecah belah. Nah orang Wahabi ini melepaskan diri dari hablullah memang. Apa kita biarkan orang memisahkan diri dari hablullah? Kan enggak kan? Kita ingatkan. Makanya di dalam hadis lain ya, ketika Rasulullah membicarakan umat Islam pecah menjadi 73 golongan, yang 72 masuk surga. Rasulullah menjelaskan siapa yang selamat. Satu versi ma'ana alaihi ashabi, golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Rasulullah gak memerintahkan ketika terjadi perpecahan, misalnya fahafizu ukhuwatakum,
Kalau kalian berpecah belah, jagalah ukhuwah kalian. Gak ada. Yang diperintahkan itu kita berpegangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita ini bersatu dengan Wahabi, bahaya saudara. Mengapa? Nanti orang-orang awam akan menganggap kesalahan Wahabi sebagai kebenaran. Dan itu tidak boleh. Nggak boleh. Jadi harus terang-terangan itu. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan dari Pasca Sarjana Ustaz. Ini ada mahasiswa Pasca Sarjana mengatakan terkait salah satu tokoh tafsir di Indonesia yang mana beranggapan jilbab itu tidak wajib. Bagaimana tanggapannya Kiai? Saya kira kalau bilang jilbab gak wajib bukan tokoh tafsir itu. Nah, memang di Indonesia ini ya, yang dianggap tokoh tafsir itu Dr. Quraish Shihab. Yang saya amati dari buku-buku beliau, Tafsir Al-Misbah itu sumbernya 3 kitab. Yang pertama Tafsir Al-Manar, tulisan Syekh Sayyid Rashid Ridha dari ceramah gurunya Muhammad Abduh. Di bagian awal saya perhatikan, kalau Rashid Ridha ini keliru, Dr. Quraish Shihab keliru juga. Mengapa? Karena taklid pada Rashid Ridha. Saya perhatikan. Itu sumber pertama. Sumber kedua, sumbernya Tafsir Al-Misbah itu Tafsir At-Tahrir wa Tanwir, karangan ulama Tunis Muhammad At-Tahir bin Ashur Al-Maliki. Itu yang kedua. Yang ketiga, rujukannya Nalmud Durar fi Tanasubil Ayati Waswar, karangan ulama abad 9 Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Omar Al-Biqai. Sumbernya dari situ. Kalau beliau dibilang pakar tafsir, yang enggak lah. Wong itu hanya comot-comot aja. Ya dibanding yang enggak ngerti sama sekali, ya pakar. Tapi kalau dianggap seperti ahli tafsir yang dulu-dulu, ya enggak. Hanya menulis. Dan kawan-kawan di Jakarta yang sama-sama alumni Al-Azhar banyak cerita pada saya. Beliau ini jadi timnya Pak Quraish Shihab waktu menyelesaikan tafsirnya. Jadi pakai tim yang menulis. Entah apakah beliau hanya menunjukkan, menyuruh-nyuruh atau bagaimana itu. Karena banyak katanya timnya. Banyak sekali timnya. Mungkin Ustaz Zulhendri atau siapa yang pernah di Mesir itu tahu. Saya soalnya cuma dengar-dengar. Timnya pernah ke rumah saya cerita itu. Kalau sampai mengatakan jilbab tidak wajib, ya itu kan ajaran Al-Quran itu. Menutup aurat itu kan ajaran Al-Quran. Dan memang beliau, keluarganya ya tidak berpegangan dengan syariah. Karena kalau masuk TV gak pakai kerudung, gak sesuai memang. Gak sesuai. Artinya ya anak-anaknya tidak taat pada ajaran agama. Dan Pak Quraish Shihab ini lama-lama terpengaruh dengan Syiah. Akhirnya membela Syiah, menulis buku berjudul Sunnah Syiah Bergandengan Tangan. Akhirnya dibantah oleh kawan-kawan saya di Pondok Pesantren Sitogiri dengan buku berjudul Sunnah Syiah Mungkinkah Bergandengan Tangan. Nang condong pada Syiah. Dan keluarga Quraish Shihab ini banyak condong ke Syiah. Mengapa condong ke Syiah? Ya mungkin dikasih fulus sama Syiah. Karena Syiah ini banyak uangnya. Saya setelah dialog dengan Syiahnya kalah, saya sering ditelepon diajak ke Iran. Katanya mau dibiayai, dengar-dengar mau dikasih uang saku 4 miliar. Banyak uangnya memang mereka ini. Ya gak tahulah, tapi dari bukunya itu memang yang masalah Syiah menunjukkan kalau beliau gak ngerti masalah ini. Ngertinya hanya tafsir. Kalau soal akidah, soal fikih, beliau gak ngerti sama sekali. Karena kuliahnya cuma soal jurusan tafsir yang saya baca dari bukunya. Karenanya kalau fikih ya harus belajar pada ustadz-ustadz yang pernah di pondok. Kalau gak pernah mondok, sulit memang memahami ilmu fikih. Kalau jilbab itu
Jilbab itu hukumnya wajib, saudara. Dan itu ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran kan sangat jelas kan. Kan apa namanya, yang boleh dibuka dan yang harus ditutup itu apa saja. Yang boleh dibuka itu kan hanya zinah zahirah, perhiasan luar, itu orang perempuan. Perhiasan luar ya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Perempuan gak boleh menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa ditampakkan. Ini ulama khilaf, yang biasa ditampakkan ini apa? Kalau Ibnu Abbas, yang biasa ditampakkan itu wajah dan telapak tangan. Berarti perempuan gak wajib bercadar. Kalau menurut Ibnu Mas'ud, yang ditampakkan pakaian luar, wajah harus pakai cadar. Jadi seperti itu. Kalau yang seperti leher itu gak boleh ditampakkan itu. Karena di dalam ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan pasangkan kerudung mereka pada bagian dada mereka. Kalau kerudung ini didirikan pada bagian dada, berarti leher gak kelihatan, rambut gak kelihatan. Itu peraturannya. Jadi peraturannya jilbab di situ. Ini sebagian orang kadang-kadang pakai jilbab, cuma ya pakai kerudung aja, lalu rambutnya depannya kelihatan. Enggak boleh itu, enggak ada mazhabnya itu. Itu mazhab-mazhab modern. Apalagi yang rambutnya dibuka, itu enggak ada mazhab. Karena mengapa orang Arab itu dulu sebelum turun ayat orang Arab jahiliyah itu pakai kerudung. Kerudungnya itu ke belakang. Karena kerudungnya ke belakang, lehernya dan dada bagian atas kelihatan. Lalu akhirnya apa? Kerudung ini di dalam Al-Quran diperintahkan diletakkan ke leher dan dada bagian atas agar gak kelihatan. Itu peraturan tentang aurat. Itu di surat An-Nur. Ini masjidnya kan Masjid Raya An-Nur. Makanya perlu ya diperdalam surat An-Nur tentang kajian jilbab itu. Baik Ustadz, izin Ustadz mohon bantu Guru Kiai Idrus Romli menjelaskan alif Allah itu apa, lam Allah itu apa, ha Allah itu apa dalam lafaz Allah. Dulu mendiang Guru Ambo Buya Karim pernah menyebutkan makna masing-masing. Kini Ambo lupa Ustadz. Ini Ustadz mohon dijelaskan tentang alif Allah itu apa Ustadz. Kemudian lam Allah itu apa dalam lafaz Allah. Kalau yang seperti itu saya gak tahu. Karena itu kan biasanya ya ada kadang-kadang ulama menjelaskan seperti itu. Tetapi memang orang-orang seperti kita gak sampai seperti itu. Misalnya seperti di dalam kitab-kitab, semua kitab suci itu terhimpun di dalam kitab suci yang 4. Lalu kitab suci yang 4 terhimpun di dalam Al-Quran. Al-Quran isinya terhimpun di dalam surat Fatihah. Surat Fatihah terhimpun di dalam basmalah dan itu ada di titik ba-nya. Di kitab ada begitu. Ya kita ya gak ngerti ya, cuma ikut-ikutan aja. Termasuk yang ditanyakan itu. Yang jelas Allah itu alamun lidzatil wajibil wujud. Allah itu adalah nama bagi zat yang wajib adanya. Itu aja sudah. Kalau lebih dari itu ya itu memperdalam sendiri mestinya. Atau ya pakai ilmu yang lebih dalam lagi. Gak bisa diterangkan seperti ini. Karena yang menerangkan gak bisa juga itu. Baik Kiai, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Kiai tentang Habib tapi Syiah? Seperti Habib Kribo mengatakan ada 99 trinitas. Kribo itu bukan ahli ilmu, nggak pernah ngaji, gak usah diikuti. Berbicara Habib itu artinya keturunan Rasulullah SAW. Kalau Habib itu orangnya soleh, orangnya baik, itu bagus. Kalau tidak soleh, tidak baik ya, kata Imam Al-Haddad, keluarga Rasul itu kalau melakukan maksiat azabnya 2 kali lipat.
Mengapa? Karena mereka ahlul bait. Dan itu diancam seperti ancaman Allah kepada istri-istri Nabi di dalam surat Al-Ahzab itu. Yudha'af lahunnal 'adzabu dhi'fain. Azab Allah dilipat gandakan pada mereka 2 kali lipat. Istri-istri Nabi kalau maksiat. Keturunan Nabi juga begitu. Dan ucapan Sikribo itu Syiah. Nggak usah diikuti itu. Itu ya hanya lucu-lucuan. Itu hanya untuk menandingi Habib Bahar. Ya, emang Habib Bahar ini ya terlalu berani. Dan sering ngawur memang kadang-kadang. Akhirnya bagaimana? Ya mungkin pemerintah ini kalau melawan Habib Bahar ya capek. Akhirnya dicari Habib lagi yang kira-kira musuh dia. Ketemulah yang namanya Sikribo itu. Dan dia bukan ahli ilmu, nggak perlu diikuti, nggak perlu bingung. Apa ikut yang kribo, apa ikut yang gundul, nggak perlu mikir itu sudah. Nggak perlu mikir itu. Dan memang ya di Indonesia Habib yang Syiah itu ramai. Ya kalau sudah Syiah ya gak perlu diikuti sudah. Karena yang diikuti itu Habib yang ahlus sunnah dan alim. Kalau gak alim ya gak boleh diikuti walaupun Habib itu. Habib itu sebenarnya gelar bagi yang alim dan menjadi teladan. Cuma di Indonesia ini ya kadang ya walaupun gak ngerti apa-apa dipanggil Habib. Mestinya panggilnya Y itu. Y itu artinya Sayyid kecil, Y. Jadi belum Habib. Cuma negeri kita ini kan gelar ini kan murah sekali. Sekarang ini termasuk gelar yang murah tuh kiai. Kadang-kadang gak pernah mondok, gak bisa baca kitab dipanggil kiai. Akhirnya kita ini dipanggil kiai malu juga. Takut masuk itu. Termasuk gelar buya. Kalau buya itu dulu kan alim-alim lurus-lurus. Karena kemarin itu ada buya, omongannya salah semua, gak ada yang benar. Kapan? 3 bulan yang lalu. Ingat, ada buya, tapi bukan dari Padang, bukan dari Riau. Buya yang dari Jawa Barat itu. Dari sana. Saya pikir itu bukan buya, mungkin buaya itu. Dia ngomong ya gak ada yang benar, salah semua itu. Kok bisa lah omongannya salah semua. Itu namanya kalau dia alim zallatul alim. Orang alim tapi terpeleset. Kalau Sikribo itu bukan zallatul alim, memang gak bisa apa-apa dia. Memang dia ya terpeleset dan bodoh memang. Baik Ustadz, bagaimana kita meyakinkan ke orang di luar azwaja bahwa akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah benar? Kalau ingin meyakinkan bahwa akidah ahlus sunnah wal jamaah benar, ya diterangkan dalil-dalilnya. Kalau dalil-dalilnya, dalil akli, dalil nakli, Al-Quran, hadis diterangkan, nanti orang bisa yakin itu. Karenanya para asatid, adik-adik terutama yang kuliah, itu yang rajin. Ajaran ahlus sunnah itu dipelajari sedalam-dalamnya. Nanti kalau pengertiannya sangat mendalam, menyampaikan pada orang itu enak. Dan orang mantap dengan penyampaian kita. Dan bisa yakin. Dan alhamdulillah ya, kita ini kerja gini-gini, bikin acara begini lalu di live streaming. Itu banyak yang menonton di mana-mana. Menonton di mana-mana dan mereka masuk. Yang asalnya Wahabi kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang asalnya terpengaruh Syiah kembali ke Aswaja. Terpengaruh liberal kembali ke Aswaja. Dan sepertinya di Riau ini dulu HTI banyak. Sekarang ini alhamdulillah kan sudah hampir gak kedengaran kan. Sudah gak kedengaran, alhamdulillah. Ya disampaikan dalil-dalilnya. Kalau dalil-dalilnya disampaikan ya mereka pasti ya berhenti. Kalau cuma ini yang benar, harus dibuktikan benarnya mana. Jangan seperti Wahabi. Kalau Wahabi itu ya cuma menyalah-nyalahkan orang, nanti ini nggak salah. Nanti apa mereka? Mereka nggak punya hujah, malah mereka membalik, mana dalilnya? Tanya balik mereka. Nggak begitu mantapkan orang itu.
Harus dijelaskan. Dan kita memang ini kader-kader aswaja ini harus punya pegangan. Pegangan buku, pegangan kitab atau apa yang isinya lengkap tentang dalil-dalil aswaja. YTWU, Yayasan Tabung Wakaf, itu menerbitkan buku saya, Akidah 50. Sifat 20 itu dalil-dalilnya lengkap di situ. Dalil Al-Quran, hadis, ijma, kemudian dalil-dalil akli. Kalau itu dikuasai, disampaikan pada orang, insya Allah akan membuat mantap. Coba hubungi YTWU itu, biar punya buku itu. Entah gratis atau bayar itu. Hah? Bayar ya? Saya tidak tahu soalnya. Insyaallah lah kalau ke Riau ini sering. Insya Allah. Baik Kiai, satu lagi pertanyaan. Wahabi menuduh kafir Ahlus Sunnah karena mentakwil. Bukankah takwil adalah metode pemahaman sesuai gramatika bahasa Arab, Kiai? Wahabi itu dengan tauhid asma wa sifatnya mengkafirkan orang-orang yang melakukan takwil. Dengan tauhid rububiyah uluhiyahnya mengkafirkan orang-orang yang bertawasul dan bertabarruk. Ya, Wahabi itu memang kerjanya mengkafirkan orang memang. Kalau gak mengkafirkan ya bukan Wahabi namanya. Dan semua aliran sesat itu kerjanya mengkafirkan. Syiah mengkafirkan golongan-golongan di luar Syiah. Khawarij mengkafirkan golongan-golongan di luar Khawarij. Mu'tazilah mengkafirkan orang-orang di luar Mu'tazilah, apalagi Wahabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu paling moderat, netral. Gimana? Para ulama Ahlus Sunnah semuanya mengatakan la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Kami tidak punya konsep mengkafirkan seseorang yang masih ahlul qiblah, artinya masih diakui keislamannya. Walaupun dia Khawarij, Wahabi, Syiah, hatai gak dikafirkan. Itu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi ya mengkafirkan. Wahabi ini sebenarnya mengkafirkan bukan hanya kepada kita. Sesama Wahabinya saling mengkafirkan. Itu sesama Wahabinya. Kelompoknya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dengan kelompoknya almarhum Ustadz Ja'far Umar Thalib, sama-sama Wahabi, saling mengkafirkan. Lama-lama gak puas mengkafirkan lawan kelompoknya. Murid-muridnya Ustadz Ja'far Umar Thalib mengkafirkan gurunya, Ustadz Ja'far, dikafirkan. Lama-lama belum puas mengkafirkan gurunya, pecah lagi. Sesama mantan murid-muridnya pecah, saling mengkafirkan. Itu Wahabi. Aliran sesat itu keras saudara, hatinya keras. Karena keras, sesama kelompok ini saling mengkafirkan. Yang dikafirkan oleh Wahabi bukan cuma kita, sesama Wahabinya sama saja saling dikafirkan. Cuma ya kalau kita ya sudah dulu dikafirkan sama mereka. Kalau Wahabi ini sesuai dengan perkembangan dan kepentingan itu. Itu Wahabi. Entah di Riau. Di Riau ini pecah apa enggak Wahabinya? Pecah juga ya. Ya pecah juga. Dan biasanya itu bukan perbedaan pendapat, tapi soal pendapatan itu. Baik Kiai, apa benar Wahabi kafir karena berkeyakinan tajsim, Kiai? Kita tidak mengkafirkan Wahabi. Masalah tajsim itu Imam Syafi'i mengatakan al-mujassimu kafir. Orang tajsim menjasmanikan Allah kafir. Oleh para ulama ditafsir. Untuk tajsim yang tajsimnya terang-terangan itu kafir. Kalau tajsimnya tidak terang-terangan tidak kafir. Kita nggak mengkafirkan Wahabi. Ada kelompok saudara kita sesama Asy'ari, kelompoknya Syahamah. Kalau Syahamah itu mengkafirkan Ibnu Taimiyah dan mengkafirkan Wahabi. Dan di Riau ada pengikut Syahamah ini ada. Saya pernah ke Duri, ada di Rohil ya. Di Rohil itu ada. Kalau jumhur nggak mengkafirkan. Mang Syahamah ini agak keras. Agak keras masalah ini. Wallahu a'lam.
Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 10, atau kita lanjut sampai jam 1 malam? Baik Kiai, sebelum kita tutup silakan Kiai ingin berikan statement closing pada kita semua. Kami persilakan Kiai. Jadi yang terakhir dari saya, adik-adik atau kawan-kawan, saudara-saudara yang ada di Pekanbaru dan sekitarnya, kita wajib tetap istiqomah berpegangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita gak boleh bosan menyampaikan bahwa Ahlus Sunnah itu yang benar, sedangkan Wahabi, Syiah, HTI dan lain-lain ajaran sesat. Itu gak boleh bosan, dan itu dapat pahala. Dulu ada ulama di Aceh, namanya Abun Abdul Aziz Samalanga. Beliau sering bilang sama santrinya, kamu kalau malas baca Quran, malas berwirid, kamu memaki-maki Wahabi dapat pahala pula, katanya. Wahabi sesat, Wahabi setan, Wahabi jahat, Wahabi nakal, itu dapat pahala. Dulu tahun 2014 pernah saya posting di Facebook. Akhirnya Wahabi marah-marah seluruh dunia. Besoknya tiap pagi saya di inbox sama Wahabi, Kiai, sudah apa belum memaki-maki Wahabi hari ini? Kalau kita ini ya tiap hari maki-maki, nggak maki-maki, nggak perlu dimaki-maki lah. Mereka ya sesat memang itu. Jadi nggak boleh bosan itu. Kalau ada orang ngajak bersatu, oke, tapi bersatu di dalam naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mau bersatu, tinggalkan Wahabi, ikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di tengah-tengah kita hadir Buya Dr. Haji Zuleini Rais. Ingin ada yang disampaikan Buya? Baik, terima kasih. Sebelum kita bubar ataupun kembali ke rumah masing-masing, izin ya kita doa terlebih dahulu ya untuk menambah keberkahan kita. Mari baca doa bersama dengan membaca sholawat badar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah